Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa MTA TV yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan sore hari ini banyak limpahan nikmat, hidayah serta karunia-Nya yang ada pada diri kita semuanya. Marilah sekali lagi kita selalu memanjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya. Salam serta sholawat kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya. Pemirsa MTA TV yang berbahagia, puasa, arti dari puasa adalah menahan diri dari tidak makan, tidak minum, termasuk tidak merokok, dan tidak bersetubuh dimulai dari fajar hingga terbenamnya matahari, yang hanya semuanya itu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu untuk bertakwa. Bisa kita pahami dari firman Allah di atas, kita diwajibkan untuk berpuasa. Selama ini puasa yang dituntunkan, yang dilakukan Rasulullah SAW adalah menjaga dari makanan, menjaga dari minuman, dan menjaga dari pergaulan atau bersetubuh dengan suami istri, termasuk di awal tadi tidak boleh merokok. Karena hal itu kalau dilakukan tentunya merupakan membatalkan puasa. Adapun puasa yang dituntunkan oleh Rasulullah diantaranya, satu, puasa Ramadan yang dilakukan selama bulan Ramadan, yaitu puasa selama 1 bulan penuh. Yang kedua, puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa ini dilaksanakan selama bulan Syawal, tidak harus berturut-turut melaksanakannya, tetapi boleh berselang-seling, harus genap 6 hari, dan dilakukan setelah atau sehabis hari raya. Kemudian yang ketiga, yaitu puasa Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Keempat, puasa Tasu'a dan Asyura yang dilaksanakan pada hari ke-9, itu untuk puasa Tasu'a, dan puasa Asyura pada tanggal 10 di bulan Muharram. Kemudian yang kelima ada puasa Sa'ban. Puasa Sa'ban ini dilakukan pada bulan Sa'ban, tetapi tidak ada ketentuan jumlah hari dan tanggal-tanggalnya. Hanya biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW
yaitu kurang dari 1 bulan. Kemudian yang keenam ada puasa Senin dan Kamis. Ketujuh, puasa 3 hari pada tiap bulannya. Dan kedelapan, puasa yang dengan berselang hari. Pemirsa MTA TV yang berbahagia, Rasulullah juga melarang, kita dilarang untuk hari-hari yang tidak diperbolehkan puasa. Yang pertama 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Kemudian yang kedua larangan adalah di hari tasyrik, yaitu hari yang ke-11, 12, dan 13 pada bulan Dzulhijjah atau yang dikenal dengan bulan haji. Ketiga, hanya berpuasa di hari Jumat saja. Jadi mengkhususkan puasa setiap Jumat itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, larangan dalam menyambut bulan Ramadan dengan berpuasa. Kelima, puasa secara terus-menerus. Dan keenam, yaitu puasa wisol, yaitu puasa tanpa berbuka. Jadi terus-menerus, tanpa makan, tanpa minum, dan menyambung terus. Itu tetap dari tuntunan Rasulullah tidak diperbolehkan. Dari uraian-uraian di atas tadi, macam-macam puasa dan larangan, bahwa dapat kita simpulkan puasa yang dilakukan oleh Rasulullah itu ada waktunya sendiri. Jadi kita tidak boleh menentukan waktu sendiri, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Seperti halnya tadi, puasa yang terus-menerus tanpa berhenti. Seperti itu dengan istilah puasa yang ngebleng, itu tidak boleh. Adapun yang puasa terus-menerus boleh 1 bulan penuh, yaitu puasa Ramadan. Di awal tadi sudah kami sampaikan, salah satu puasa yang dituntunkan Rasulullah adalah puasa Ramadan. Ini dilakukan sebulan penuh selama bulan Ramadan. Seperti firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183 di atas tadi, kita diwajibkan untuk berpuasa. Jadi hukum untuk puasa Ramadan adalah wajib. Rasulullah selama menjalankan puasa diawali dengan makan sahur. Kemudian waktu sahur itu sampai sebelum sholat subuh. Kemudian beliau selama menunggu berbuka, kita dituntunkan menjalankan, memperbanyak amal-amalan kita. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah. Kita perbanyak zikir kita perbanyak membaca Al-Quran, kita perbanyak berbuat baik di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah menunggu dalam berbuka, beliau menuntunkan kita untuk selalu memperbanyak mengingat, berzikir kepada Allah. Kemudian dilanjutkan setelah kita mendengar adzan maghrib, kita bisa berbuka. Disinilah dalam puasa Ramadan perlu kami sampaikan, kami tegaskan kembali tuntunan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu amalan-amalan yang baik seperti halnya membaca Al-Quran. Mari kita target bacaan kita yang semula 1 hari 1 rukuk pun tidak ada. Di bulan ini kita target 1 hari minimal 1 juz. Kita genap 30 hari sudah khatam bisa 30 juz. Tetapi karena
ini adalah bulan Ramadan, kita lebihkan. Kita berusaha semaksimalnya dalam membaca Al-Quran, diusahakan atau kita kejar target kita. 1 bulan penuh kita bisa 2 juz, bahkan 3 juz. Insya Allah dengan niat kita dengan tulus ikhlas akan tercapai target kita dalam baca Al-Quran sehari 2 juz atau 3 juz. Kemudian amalan-amalan yang lain kita tingkatkan. Perbuatan kita di bulan Ramadan ini kita tingkatkan. Jangan sampai kita berbuat yang tidak baik. Kita harus hati-hati betul setiap langkah kita dalam bulan Ramadan ini. Kita koreksi yang akan kita berbuat apabila menyimpang atau sudah tidak ada yang baik. Kita koreksi diri kita sendiri, kita ganti amalan kita tingkatkan amalan perbuatan baik kita. Kemudian yang berikutnya, perbanyaklah kita untuk berzikir kepada Allah. Perbanyaklah untuk mengingat Allah di bulan Ramadan. Waktu kita hanya sebulan. Sebulan ini Allah akan memberi rahmat kita, membuka pintu lebar-lebar kita untuk menuju surga. Kemudian kita dalam berbuka sesuai dengan tuntunan Rasulullah, apabila kita sudah mendengar adzan, bersegeralah berbuka dengan seteguk air dan 3 biji kurma. Kita awali itu karena itu adalah tuntunan dari Rasulullah SAW. Kemudian setelah selesai kita dengan seteguk air dan 3 biji kurma tadi, tidak lupa kita dituntunkan oleh Rasulullah bahwa dalam berbuka dengan membaca doa, yaitu dahabat doma'u wa batalatil uruku wasabatal ajru insya Allah. Haus telah hilang, urat-urat telah basah, dan semoga pahala tetap didapat insya Allah. Itulah doa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dalam kita berbuka puasa. Pemirsa MTA TV yang berbahagia, dari yang disampaikan di awal akan kami simpulkan yang kedua kalinya. Jelas bahwa tadi puasa-puasa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya tadi puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa 3 hari dalam tiap bulan, puasa Arafah, kemudian puasa Syawal, dan puasa yang berselang hari. Kemudian yang kedua, kita tahu hari-hari yang tidak diperbolehkan puasa, di antaranya hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kemudian hari Tasyrik, hari yang ke-11, ke-12, dan 13 di bulan Dzulhijjah. Kemudian puasa yang mengkhususkan hari seperti hari Jumat saja. Kemudian puasa dalam menyambut bulan Ramadan, kita mengkhususkan dengan datangnya bulan Ramadan hanya berpuasa. Kemudian puasa terus menerus, puasa yang kita tidak makan, tidak minum terus menerus dengan istilah puasa ngebleng. Kemudian puasa wisol yang tanpa makan dan minum, itu tidak menjadi tuntunan kita. Tentunya kita menjauhi semuanya itu. Kemudian kita dituntun oleh Rasulullah, sebelum puasa disunahkan untuk makan sahur. Kemudian waktu sahur sampai sebelum datangnya sholat subuh. Apabila kita sudah mendengar adzan, tentunya kita tidak diperbolehkan untuk sahur. Setelah itu
kita menunggu 1 hari penuh. Kita dituntunkan untuk melaksanakan perbuatan baik, meningkatkan amal-amal kita, amal-amal yang ditentukan Rasulullah. Kita berzikrullah, mengingat Allah. Kemudian pemirsa MTA TV, menjelang sore ini kita sebelum berbuka, kita ambil hikmah kita. Kita ambil mawas diri kita dari sehari tadi, apa yang kurang dari kita. Untuk berikutnya kita tingkatkan. Kemudian yang berikutnya kita dituntun oleh Rasulullah dalam berbuka, yaitu meminum seteguk air dan memakan 3 biji kurma. Untuk itu, mari nanti kita laksanakan dengan baik apa yang menjadi tuntunan Rasulullah SAW. Sebagai penutup, marilah kita sebagai hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang taat, apalagi kita orang Islam, betul-betul Islam, kita gunakan bulan Ramadan ini hanya untuk memperbanyak amalan kita, hanya untuk memperbanyak zikrullah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah amal-amalan kita tingkatkan dengan baik. Hal ini hanya satu, yaitu dalam rangka mencapai takwa kita kepada Allah. Hanya satu tujuan kita, yaitu surganya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.